Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Oktaviani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dari kelas 6 Shift 1 dengan NIM 186220197. Sama seperti di video penjelasan materi yang sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengajar Bapak Ari Eksandi. Nah, melanjutkan dari materi metodologi penelitian yang sebelumnya sudah sempat saya jelaskan, di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait analisis data. Seperti biasa, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi ya. Jadi, di dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang sudah terkumpul. Untuk kegiatannya dalam analisis data, yaitu yang pertama mengelompokkan data berdasarkan variabel dan juga jenis responden. Selanjutnya, menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Kemudian selanjutnya, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Namun, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, maka langkah terakhir tidak perlu dilakukan. Nah, untuk teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik, terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu yang pertama, statistik deskriptif, dan yang kedua, yaitu statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini meliputi statistik parametris dan juga statistik non-parametris. Untuk statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, penelitian yang dilakukan beda populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi, bila penelitiannya dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif juga dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik inferensial. Nah, termasuk di dalam statistik deskriptif antara lain ada penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian ada juga perhitungan prosentase. Nah, di dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, kemudian melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikannya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi. Jadi tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Kemudian untuk statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampelnya dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability.
Jadi, suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, di dalam statistik inferensial ada statistik parametris dan juga non-parametris. Statistik parametris yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan untuk statistik non-parametris yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan juga ordinal. Oke, jadi segitu aja materi yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Semoga informasinya dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.